masih beberapa abangga yang bisa menyampaikan pertanyaan atau harapannya. Ya silakan Bang, yang duluan Abang Ahmad. Abangga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf nih Pak Stan, jadi apa kami ini agak sedikit menghalangi kinerja teman-teman provinsi. Jadi kami di sini hanya ingin menyampaikan dan mengingatkan terkait dengan persoalan yang banyak itu. Terima kasih sudah hadir di Dompu untuk menindaklanjuti terkait dengan persoalan yang lagi ditangani di provinsi yang diduga kemungkinan pelakunya itu adalah orang-orang Dompu. Jadi seperti sering saya sampaikan bahwa di Dompu ini kan kita mencoba kantor KPH Tofo Pajo ini masih ada di Dompu, sementara kita tidak punya. Jadi apalagi namanya serasa kantor ini ada tanpa ada yang dilakukan. Itu dilanjut lagi terkait dengan banyaknya kayu-kayu ini Pak. Mungkin teman-teman dari provinsi sudah mendengar informasi bahwa adanya kayu yang sudah hilang dan lain sebagainya. Dan sekarang kayu di Desa Ranggo dan Desa Woko itu sangat banyak sekali dekat-dekat rumah warga, begitu posisinya. Dan harapan kami nih Pak, ini lagi diproses. Siapapun dalam hal ini yang terlibat, mohon maaf apakah itu oknum di kantor di sini yang terlibat, siapapun yang terlibat itu mohon sekiranya Pak Astan bisa menindaklanjuti itu. Jadi kan selama ini Pak Astan yang ditersangkakan ini hanya pemilik kayu. Sementara kita tidak boleh juga mengesampingkan kayu ini tidak mungkin keluar dari Dompu tanpa didukung oleh administrasi. Sementara administrasi itu didukung oleh dikeluarkan oleh teman-teman yang terkait dengan persoalan itu, ya, kayu dikeluarkan dari Dompu, suratnya dari Dompu, akan bermasalah surat itu ketika di Sumbawa atau di Lombok. Kan ini jadi masalah. Kenapa masyarakat atau pengusaha ini sebatas dia saja ditersangkakan gitu. Sementara mereka ini berdokumen, diragukan dokumennya. Sebenarnya dokumen ini dikeluarkan oleh teman-teman di sini, rekomendasi dari teman-teman di sini. Jadi kuat dugaan kami juga ada bahwa ada kong kali kong dalam persoalan ini. Cuci tangan yang disengaja. Ya, itu harapan kami. Ini buat pembelajaran juga. Begitu Pak. Jadi saya sampaikan di sini bahwa ini adalah tanah warisan saya. Tanah warisan Pak. Oh, kami juga ikut menanam pohon itu dulu. Ini tanah hibah dulu di sini Pak. Nah, kebetulan pemiliknya pada saat itu silsilah dari kami gitu, Pak. Jadi seperti saya pernah sampaikan ke beberapa teman juga, orang yang menghibahkan tanah ini tidak mendapatkan pahala lagi Pak. Justru dicambuk sama malaikat Pak. Karena tanah yang seharusnya dilakukan untuk perbuatan baik, sekarang dia mendapat siksa gara-gara nggak ada malaikat lagi Bang Tama. Ya? Yang ada itu remisi Cina. Oh, yang megang cambuk. Kalau bisa kita kami di sini kita ini ingin meluruskan. Mari kita bersihkan KPH Pajo ini. Kalaupun ada oknum yang terlibat kita kebas, dan kita juga tidak menutup mata juga bahwa informasi-informasi banyak keluar masuk ini, bahwa di internal di sini juga ini saling jebak juga ya ada, saling jebaknya juga ini belum ada juga, mereka ini juga diproses juga hal seperti itu. Ada oknum yang bermain mendapatkan uang, jadi masalahnya di sini adalah satu kantor. Asumsi kami satu kantor bermain, yang walaupun hanya beberapa oknum saja yang bermain. Karena kasus ilegal logging ini tidak akan bisa terjadi kalau dampak melibatkan. Yang paling utama istilahnya wajibnya dalam sholat itu teman-teman di sini, teman-teman institusi ini tidak mungkin illegal logging itu bisa terjadi tanpa melibatkan hal yang wajib. Itu masalahnya apa? Jadi besar harapan kami di sini
jangan hanya sekedar mereka itu saja, tapi telusuri Pak. Apalagi kami dapat informasi tentang ini karena fitnah atau tidak, dan jelasnya informasinya kayu ditahan itu termasuk dari bahan yang barang yang hilang kemarin. Kalau barang yang hilang kemarin, apalagi berarti kuat asumsi kami ada oknum yang bermain Pak. Terus selanjutnya yang kedua Pak, selama ini masyarakat sangat berani melakukan perlawanan terhadap teman-teman petugas. Saya bertanya langsung ke mereka, kenapa sih kamu berani lawan petugas? Yang berani melawan petugas ini bukan SDM-nya tinggi, bukan Pak. Satu jawabannya, mereka kok sama-sama maling dengan saya. Ngapain saya takut lawan mereka? Mereka kok juga maling. Nah ini loh Pak, jadi mohon maaf. Ya ini kan apa lagi namanya, dengan adanya persoalan ini akan semakin menghambat kinerja teman-teman yang betul-betul niatnya bekerja, tapi akibat ada beberapa oknum yang tadi yang ikut bermain juga bermasalah. Sehingga seperti ini sudah pun tidak ada gunung lagi, tidak ada hutan lagi, tinggal gunung saja. Mau kami diberikan informasi, sangat terima sekali sampai tahapan mana saja prosesnya, agar kami juga dalam hal ini bisa mengawal terus proses ini sampai ke kedua satunya. Kalaupun ada teman-teman dari provisi butuh informasi tambahan terkait dengan persoalan ini, kami siap pasang badan untuk membantu apa sekiranya bisa kami bantu. Dan urusan selanjutnya Pak, terkait dengan posisi kayu yang menurut kami sampai sekarang itu masih ada di Desa Ranggo dan dengan Desa Woko. Kami meminta kepada teman-teman itu menggunakan kekuatan maksimal sebagai negara Pak. Segera amankan, kasihan negara Pak. Kemarin sudah negara dirugikan terkait dengan 131 kubik yang hilang, itu negara sudah rugi Pak. Nah, kenapa kami meminta agar pejabat dengan oknum terlibat itu ditersangkakan, ikut dilibatkan karena negara sudah dirugikan Pak. Apakah itu kan perbuatan yang secara langsung menikmati uangnya, atau karena pembiaran yang dilakukan Pak? Mungkin bisa masuk terkait dengan persoalan itu. Kemarin lagi kami fitnah juga Pak, kayu teman kami 200 kubik. Ya, karena jawabannya nggak masuk di logika kami ada 200 kubik. Itu hilang juga. Kalau diangkatkan uang, berarti miliaran juga. Sekarang yang ada di masyarakat masih ada ratusan kubik lagi. Jadi gunakan kekuatannya, kami mohon dengan sangat gunakan kekuatannya. Sebagai negara tidak boleh kalah dari kejahatan Pak. Boleh kita kalah dari kejahatan. Segera amankan semua itu. Dan mari kita sama-sama bersinergi untuk menjaga Republik. Selanjutnya Sama tim penyidik kami tahap kedua ini ada berempat tim yang diturunkan oleh pimpinan. Apa yang disampaikan oleh Bang Utama beliau juga senior saya, sama-sama berguru dan beliau masing bertemu juga di ranah hukum. Memang di persoalan teknis kehutanan ini kan seperti yang disampaikan beliau, memang ya kalau saya melihatnya kan semua prinsip administratif penalogi, semua kegiatan perbuatan itu mengarah ke administrasi yang ujungnya memang ada di tanggung jawab KLHK dalam hal ini di apa ini BKPH Kabupaten Suramadu. Yang berikutnya ya saya sangat sangat bangga, sangat senang dengan apa yang menjadi masukan dari teman-teman, dari Pak Muhammad yang mewakili, menjadikan semangat, spirit bagi kami untuk lebih gigih daripada teman-teman yang betul-betul sudah gigih mengawal proses ini. Saya juga terus melihat, memantau, mendengar apa yang menjadi aspirasi, masukan dari teman-teman selama proses. Saya lihat ini sudah 3 hari lebih berada di kantor ini, namun kami tidak langsung nimbrung ke sini Bang Utama, karena memang ya penyidik kan terus fokus pada fakta hukum realnya. Yang berikutnya
selanjutnya tentu kami sangat membutuhkan dukungan dari Bank Utama dengan semua elemen masyarakat di sini untuk sama-sama kita melakukan upaya-upaya yang sebagaimana kita harapkan bersama tadi. Terkait dengan penanganan kasus untuk yang di Pulau Lombok, ya memang dapat saya sampaikan di sana ada dua alat angkut lah, kendaraan truk, ada yang tronton, kemudian ada yang box. Memang tidak terlepas juga apa pengamanan itu atas bantuan keterlibatan dari semua pihak. Kalau kami di penyidik, mohon maaf ya, menerima laporan kemudian tidak lanjut memeriksa kebenaran dari laporan, informasi ataupun opini yang berkembang di masyarakat. Kemudian yang ingin saya sampaikan bahwa memang benar kendaraan-kendaraan yang diamankan di kantor Induk Dinas LHK Provinsi NTB itu ya, informasinya adalah kayu-kayu yang diambil atau digeser atau dicuri lah, so bahasa kasarnya dicuri dari wilayah untuk Bupati Sukamandi. Dalam hal ini di Ngoko atau di TPK. Sampai sejauh ini kita sudah melakukan validasi dengan KPH atau Polres Sukamandi di sini. Kemudian kita juga sudah melakukan cek TKP, olah TKP, bahkan melakukan investigasi secara crime itu, crime-nya sampai kita melakukan uji lab terhadap kami, sehingga fakta hukum itu betul-betul bisa kita dapatkan tidak berdasarkan informasi atau opini-opini yang berkembang. Walaupun opini itu juga sangat membantu, mendukung di dalam memberikan semangat, termasuk kehadiran kami di sini ini dengan teman-teman penyidik adalah buah daripada kegigihan Pak Utama dengan teman-teman yang memberikan support, dukungan, tenaga, pikiran, waktu bahkan. Ya, kalau kami ya mohon maaf mungkin dengan rekan-rekan adalah dari negara diberikan gaji, tapi kalau teman-teman kayak soal ini saya ketemu di Mataram, beliau ini luar biasa kegigihannya beliau ini, ya saya juga tidak banyak memberikan aspek apresiasi, tapi ya, saya secara pribadi kebatinan kejiwaan ya saya pahami apa yang dia sampaikan itu adalah hal kebenaran, karena memang faktanya demikian kan apa yang disampaikan Bang Utama tadi itu, bahwa kawasan hutan kita, tanah kita yang di Dompu ini ya dijarah. Kenapa bisa dijarah oleh seperti itu? Karena ada kekuatan-kekuatan yang memang ya yang menjadi tanggung jawab kami untuk membuktikan. Tidak hanya ya seperti yang disampaikan pertama, hanya terputus pada rantai di bawah. Ya memang kami juga dalam hal ini dengan undang-undangan yang sekarang sampai dengan undang-undang Cipta Kerja ini kan diberikan kewenangan sampai dengan melihat bagaimana alur daripada keuangan daripada proses ini, karena ini mohon maaf ini kami dengan Bang Tamar ini dari tahun 2017 melihat snorkeling ini luar biasa. Jadi ya kalau sindikat crime-nya ini ya internasional Pak. Jadi barang snorkeling ini, terkhusus snorkeling kan memang menjadi pasar luar negeri dia. Sehingga kalau saya mengamati melihat ya memang modalnya sudah siap dulu dilontarkan sama orang-orang itu sini. Sehingga ya memang lebih ya sulit dibandingkan dengan kasus-kasus lain. Kemudian keterlibatan aparat pihak-pihak terkait di situ tidak kita lihat tapi nyata getarannya itu kan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tadi itu ya sangat rapih dan sangat apik di dalam kepolisian. Nah, kita bagian dari impas daripada kebijakan pusat. Salah satunya Undang-Undang Cipta Kerja yang memudahkan mereka dengan ketik-ketik di ruangan, tiba-tiba kita mendapatkan izin dari kepala BKPT pusat, sehingga itu yang mereka jadikan alas. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan kenapa ada pengamanan di sini, sudah ada izin kemudian di Sumbawa kenapa ditangkap, kenapa diamankan di Mataram, kenapa diamankan, karena memang pola pengamanan kita adalah pengamanan hutan berlapis. Tentu kalau dia pengamanannya di daerah hilir itu perlu penelusuran, pembuktian, lacak balak, termasuk kehadiran pertama, kedua, kemarin itu adalah proses penelusuran, lacak balak, kemudian sekarang proses lanjutannya. Nah, dari ya mohon maaf ini di sini saya sampaikan memang kita sudah mengarah kepada proses bahwa ini ada dugaan keras, ada pidananya terkait yang diamankan di sana. Kemudian
kenapa diamankannya di Lombok atau di Sumbawa? Karena memang fakta peristiwanya adalah dugaan pidananya ditemukan di wilayah sebelah atau di Sumbawa atau di Lombok. Kenapa dia lolos dari sini? Nah, ini karena administrasinya setelah kita telusuri ternyata tidak cocok, kita baca tidak sesuai, sehingga dari keterangan saksi kesimpulan itu yang mengarah kepada lokasi yang menjadi opini atau informasi dari masyarakat. Itulah alhamdulillah dengan dukungan semangat dari Bang Utama dengan teman-teman peduli, teman-teman aktivis di sini bisa kita melihat lebih jauh di perkembangannya nanti. Apalagi yang ini Siap. betul. Seniorku siap. Pikiran-pikiran juga yang berkembang. Satu harapan kita kembalikan sebagai bentuk sugesti moral kita buat ini agar bisa menindaklanjuti rapat dengan sebaik-baiknya. Selama ini kan bisa simulasi sedikit seperti dapat teman-teman bahwa selalu yang ditunggalkan ini adalah pelaku usaha.